and by your grace. Fondasi di manusia dibangun atas menghormati terhadap yang telah mati. Manusia bukan lagi kera sejak mulai bisa membuat pemakaman. Jadi peradaban manusia yang beradab lahir semua dari hal tersebut. Namun meskipun demikian, adab penghormatan terhadap yang mati tidak berlaku di dalam film ini. Film yang berlatar tahun 1970 menceritakan seorang juru makam yang terlilit banyak utang terhadap rentenir yang berprofesi sebagai penggali kubur di siang hari. Namun malam harinya dia menjadi penjara, membongkar kuburan, dan tentunya ada juga hama tikus, hewan yang menggerogoti kuburan. Yang dimana dalam film ini memperlihatkan kepada kita arti terhadap yang telah mati. Bagi hama yang memamah, entah itu kayu atau tulang, kuburan adalah makanan, dan bagi manusia kuburan adalah harta. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Inilah kisah diawali pada suatu malam di sebuah tempat pemakaman umum. Tampak dua orang pencuri sedang menggali sebuah kuburan dan berhasil membuka peti mati tersebut. Sambil mengamati mayat tersebut dari kepala sampai ujung kaki, yang tentu saja untuk menemukan benda-benda berharga dari jasad tersebut. Sambil senangnya salah seorang berkata, "Dalam penampilan sudah seperti ini pun sepertinya dari keluarga bangsawan." Sambil tertawa mereka langsung saja mengambil cincin, giok, dan anting yang dikenakan mayat tersebut. Setelah selesai, mereka naik keluar dari lubang kuburan tersebut sambil dengan senangnya. Lagi-lagi salah seorang berkata, "Dan tentu kita tidak akan bisa menggait wanita ini semasa hidupnya." Sambil tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba saja, ya, rupanya penjaga makam sudah berada di situ. Mereka yang kepergok akhirnya menyerahkan jarahan mereka setelah melihat pistol yang ditodongkan. Sebut saja namanya adalah Mason, juru makam di tempat tersebut. Setelah digertak oleh Mason tanpa pikir panjang, kedua pencuri itu langsung lari kabur ketakutan. Dan setelah kedua pencuri itu pergi, ternyata, ya, tanpa menunggu lama dia langsung turun ke dalam kuburan tersebut untuk mencari kembali benda berharga yang mungkin masih tersisa dari mayat tersebut. Benar saja, dia menemukan gigi palsu yang terbuat dari emas. Namun tiba-tiba saja, Look at you. Mason yang kesal jarahannya tersebut tidak berhasil ditemukan, malah terluka di gigi tikus, akhirnya memutuskan untuk pergi saja dengan membawa jarahan yang ada. Well, beginning to think maybe you keep. Mason rupanya menuju ke tempat seorang rentenir. Setelah memeriksa barang yang dibawakan, ternyata kurang berharga, hanya terbuat dari timah dan sedikit perak saja. Rentenir itu pun memperingatkan Mason bahwa kesabaran bosnya sudah habis. Sementara Mason belum bisa untuk membayar utang-utangnya. Sambil beralibi, Mason mengatakan bahwa dia akhir-akhir ini mengalami kesulitan karena munculnya koloni tikus yang juga ikut mengambil isi di dalam peti di pemakaman itu. Rentenir ini memberikan waktu untuk Mason melunasi utang-utangnya dan tidak peduli dengan persoalan tikus yang dihadapi. Rentenir itu juga mengancam apabila tidak bisa secepatnya melunasi utang, maka bukan Mason lagi yang menggali kubur, akan tetapi Masonlah yang akan dikuburkan. Sambil ketakutan, Mason segera pergi untuk memikirkan rencana selanjutnya. I told you never to come here. Rupanya Mason menemui temannya yang bekerja sebagai pengurus jenazah di kota itu. Sebut saja Doley.
Kedatangan Mason ini tidak asing lagi bagi Dolly, sama seperti biasanya memeriksa apakah ada mayat yang berharga sebelum dikuburkan. Dolly melarangnya melihat mayat-mayat yang ada di situ karena Dolly bilang hanya membuang waktu, tidak ada mayat yang berharga. Hanya beberapa gelandangan dan pengemis yang tentunya hanya meninggalkan warisan jasad mereka saja. Mengingat ancaman rentenir tadi, Mason tetap bersikeras memeriksa mayat-mayat tersebut. Karena didesak, akhirnya Dolly memenuhi keinginan Mason tersebut. Some fine workmanship. Satu persatu mayat-mayat itu diperiksa giginya oleh Mason. Dolly sambil menjelaskan kematian mayat-mayat ini sangat beragam. Ada yang dibunuh sampai kepalanya belum ditemukan, ada yang tenggelam di sungai, dan ada juga karena serangan jantung. Benar saja, Mason kecewa karena hanya menemukan gigi palsu yang terbuat dari kayu. Meski kayu berkualitas karena tidak mendapat apresiasi di pasaran sehingga tidak memiliki nilai. Dan rupanya di tengah keputusasaan, pandangan Mason tiba-tiba tertuju pada sebuah ruangan yang tertutup tirai. Merasa seperti ada mayat yang istimewa di situ, bergegaslah dia masuk dan ya benar saja. Hallelujah! Are you out of your mind? He's important. Oh no, it could be too late. Once he's in the ground, the rats will get him. Ow! Do you know how soon it'll be before? Ternyata mayat seorang bangsawan yang baru saja meninggal. Bukan main senangnya Mason setelah memeriksa banyak sekali gigi palsu yang semuanya terbuat dari emas. Ketika sudah mengeluarkan tang penjepit ingin mencabut gigi tersebut, tiba-tiba saja keluarga mayat tersebut datang berkunjung. Dengan cepat mereka berdua langsung bersembunyi untuk menghindari dugaan yang tidak diinginkan, mengingat itu adalah mayat orang terpandang. There, Mother. Oh, as if he were having his afternoon respite. For the presentation, I would have him dressed in his finest, his most prized possession. Di tengah persembunyian, bukan main senangnya Mason setelah mendengar istri dari mendiang bangsawan itu yang berencana akan menguburkan suaminya tersebut bersama semua harta-harta berharganya, seperti medali dan tak lupa menyisipkan pedang pemberian Raja George, yang tentunya gagang pedang itu terbuat dari emas murni. Singkat cerita, di kediaman Mason yang saat itu hatinya sangat bahagia dan senang sekali. Mason tidak henti-hentinya membayangkan akan mendapatkan semua benda berharga itu nantinya. Yang tentu saja selain mengubah hidupnya juga akan terbebas dari hutang terhadap rentenir. Mason ingin sekali malam cepat berlalu dan di saat sedang tidur tiba-tiba saja ya, beruntung Mason yang sangat fobia dengan tikus, ternyata itu hanya mimpi. Tibalah waktunya yang diimpikan Mason. Sebagai seorang juru makam, tentunya Mason juga memberikan penghormatan terakhir. Yang sebenarnya kedatangan Mason tidak lain memastikan bahwa mayat tersebut benar-benar akan dikuburkan bersama harta berharganya. Rasa bahagia pun bertambah terpancar dari wajah Mason setelah melihat langsung jasad tersebut. Singkat cerita, pada sebuah pemakaman umum, setelah pendeta membacakan doa, Mason pun menjalankan tugasnya seperti yang Mimin bilang di awal kisah, yaitu menggali kubur di siang hari dan membongkar kubur saat malam harinya. And by your grace, Singkatnya, Mason berhasil mendapatkan peti tersebut. Namun alangkah terkejutnya, kekhawatirannya tentang tikus sepertinya benar-benar terjadi pada mayat yang ada di dalam peti tersebut. Setelah dia mendengar ada suara dari dalam peti tersebut. Dan benar saja, begitu peti dibuka, selangkah terlambat mayat tersebut sudah diseret tikus-tikus tersebut. Mason yang spontan mencoba meraih hanya sempat mengambil sepatu mayat tersebut saja.
Karena fobia tikus, Mason pun ingin mengurungkan niatnya untuk mengejar tikus yang membawa jasad tersebut. Akan tetapi di tengah keputusasaan, dia teringat akan ancaman rentenir tersebut yang membuatnya akhirnya nekat masuk ke dalam lubang kecil itu untuk mengambil kembali jasad yang sudah dibawa oleh kawanan tikus tersebut. Mulailah merangkak di dalam lubang sempit tersebut yang dipenuhi dengan akar pohon. Hanya beberapa meter, tidak terlalu jauh, Mason masih bisa melihat jasad tersebut terus diseret tikus-tikus tersebut. Dan tiba-tiba saja tanah di depannya longsor, dan ternyata terdapat lubang atau lorong tikus yang lainnya juga. Sambil berhati-hati merangkak, Mason terus dan terus mencoba mengejar jasad yang diseret tersebut. Dan tanpa sengaja kepala Mason terkena ujung akar pohon yang menjulang di depan kepalanya. Karena kesal, dia menarik akar pohon tersebut dan tiba-tiba saja Mason mencoba bergegas bangkit dari tumpukan tanah yang menimbun tubuhnya. Merasa mulai dingin dan sulit bernapas, Mason sangat ketakutan dan sambil berdoa, dia terus mencoba menyemangati dirinya sendiri. Akibat tertimbun tanah yang longsor, Mason kehilangan jejak jasad yang dibawa tikus tadi. Sambil terus merangkak, dia tak henti-hentinya mengerutu menyumpahi tikus-tikus tersebut dan tiba-tiba segerombolan tikus datang ke arahnya sangat banyak sekali. Saking panik, dia malah tertembak kakinya sendiri. Mason sangat senang bisa meluapkan kekesalannya setelah seekor tikus berhasil terkena tembakan. Dan tiba-tiba saja muncul raja tikus yang sangat besar seukuran seekor babi jantan menuju ke arahnya. Dengan cepat Mason merangkak mencoba kabur dan menjauh. Setelah terperosok jatuh ke sebuah lorong yang rupanya mengarah ke sebuah terowongan bekas bangunan tua di bawah makam. Rupanya di situ juga tempat semua mayat terkumpul yang dibawa oleh tikus-tikus kemudian memakannya. Di tengah tumpukan tulang, Mason akhirnya menemukan semua barang berharga yang tentu saja tikus-tikus tidak bisa memamah logam. Pedang Raja George pun tidak ketinggalan diambil oleh Mason. Beberapa saat kemudian pandangan Mason tertuju pada sebuah kerangka mayat dalam posisi duduk. Sambil terus memandang tanpa berkedip, Mason perlahan mendekati ke arah mayat itu. Bukan tertarik dengan mayat yang mengerikan itu, akan tetapi benda yang berkilau bercahaya yang tersemat pada leher mayat tersebut. Melihat emas berkilau tersebut, langsung saja Mason melepaskannya dari leher mayat itu, akan tetapi tiba-tiba saja Mason mencoba mendaki mengikuti ke atas arah lorong walau sambil kesakitan karena salah satu telinganya dimakan oleh mayat tersebut. Sementara itu mayat yang hidup tadi terus merangkak juga untuk mengejar Mason hingga Mason menemukan sebuah gundukan tanah yang menempel pada langit-langit lorong.
dengan sekuat tenaga mencoba meruntuhkan gundukan itu, akan tetapi gundukan itu tidak juga bergeming. Di tengah ketakutan tiba-tiba saja Raja Tikus muncul di depannya. Di saat sudah terkurung di tengah-tengah antara keduanya, Raja Tikus langsung menyerang dan tanpa sengaja akar pohon yang dipegang oleh Mason berhasil membuat gundukan tanah itu runtuh hingga mengenai Raja Tikus tersebut. Dan mayat hidup tadi pun juga ikut terkubur reruntuhan tanah. Setelah merasa aman dan Mason melihat ada cahaya, maka bergegaslah dia merangkak menuju ke atas arah sumber cahaya itu, berharap itu jalan keluar dari kuburan yang digali sebelumnya. Di saat bersamaan, gerombolan tikus rupanya menuju ke arah Mason dalam jumlah banyak sekali. Mason sudah putus asa sekali, terlebih ternyata sumber cahaya yang dimaksud adalah pantulan dari peti baja yang bersegel. Rupanya Mason ke arah kuburan yang lain. Akhirnya Mason terjebak di situ, tidak bisa keluar, dan akhirnya tikus-tikus tadi pun sudah sampai ke arah Mason. Dua orang pencuri inilah akhirnya yang menemukan Mason dalam keadaan tragis yang sudah menjadi mayat. I'll be there. Kesimpulan dari film ini adalah bahwa sesuatu yang bernyawa jauh lebih berbahaya daripada hantu, dan kisah pun berakhir. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.